Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Yosefin Eniwati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Batu Retno serta rekan-rekan sejawat, guru bimbingan dan konseling yang berbahagia. Puji syukur kehadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara berbagi praktik baik dengan tema implementasi 7 jurus BK Hebat di Satuan Pendidikan. Mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, izinkanlah saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat penyampaian praktek baik, dan acara yang kelima penutup dan doa. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, dimohon untuk berdiri. Acara yang ketiga, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus arahan dari perwakilan kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yosefin Eniwati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada yang kami hormati Ibu Yosefin Eniwati SPD, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi atau bagi praktik baik untuk 7 jurus guru BK hebat. Kita memamerkan ya. Jadi Pak saya, Bu Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir karena beliau sedang ada kegiatan PM di Rojo. Jadi mohon maaf beliau tidak hadir. Kemudian saya disuruh membuka memberi sambutan untuk mendengarkan beliau. Yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru BK, Pak Anggo dan Bu Reni yang hari ini akan menjadi narasumber dari berbagai praktik baik ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan karena panitia jadi menerima undangan dari Bapak Ibu guru BK untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi tidak ada salahnya saya menyampaikan kepada panjenengan apa sih itu 7 jurus guru BK hebat ini. Mohon maaf nanti kalau salah bisa dibutuhkan karena cari Google juga saya juga baru mendengar apa itu 7 guru BK hebat. Apa saja? Yang pertama kenali potensi, kemudian yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jaring koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Untuk lebih jelasnya nanti panjenengan bisa mendengarkan praktik baik dari Bu Reni dan Pak Panggo karena saya juga asing ya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Panggo dan Bu Reni itu tidak hanya untuk guru BK saja, tetapi bagi kita Bapak Ibu guru yang lain tidak-tidaknya tahu bagaimana mengelola siswa yang berbeda-beda. Karena memang anak dari banyak orang ya, putra banyak orang ini mungkin berbeda-beda sikap sifatnya. Di monggo acara pada pagi hari ini bisa kita mulai. Dibuka kan? Oke, dibuka ya. Saya buka acara berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Terima kasih. Langsung saya kembali. Kita masuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi berbagi praktek baik. Sesi ini akan memaparkan secara rinci mengenai pengenalan 7 jurus BK hebat. Sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Dwi Panggo SPD dan Ibu Nuraini Hidayati. Kepada Bapak Panggo SPD dan Ibu Nuraini Hidayati, kami silakan. Bapak Ibu, langsung saja untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama sharing tentang 7 jurus BK hebat. Mohon izin ya Bapak Ibu, nggak boleh nih. Kami berdiri dan sebagai bentuk semangat kita, monggo Bapak Ibu kita sama-sama berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Monggo boleh nih Ibu panggil. Ya, terima kasih Pak Panggo. Nanti untuk ice breakingnya, ya, Bapak Ibu cukup menggerakkan tangan sesuai apa yang dilihat di depan. Jadi mengikuti arahan video saja. Siap ya Bapak Ibu? Gerak-gerak. Semangat, monggo, Pak. Kumpul ya. Berat, pukul. Tarik ke bawah. Mulai. Ini Pak teriak Pak. Nah, ini jago ini.
Iya. Gerak-gerak dulu. Goyang-goyang dulu. Nah, seperti memutar. Dibuka Ya. dulu. Bukan video Pak. Cek. Seperti melempar. Nah, lempar. Ya, ya, Cek. ya. Nah. Kita tangannya pasti. Ya, tiga dulu. Nah, seperti itu. Memutar. Nah, pijetin. Nah, dikocok saya. Ya. Nah, Nah, digosok-gosok. kosong. Goyang-goyang. Nah, seperti mana? Ya, ya. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih, Bapak Ibu. Thank you. Monggo dilanjutkan burennya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kali ini kita akan berbagi praktik baik mengenai pelaksanaan 7 jurus BK Hebat. Nah, di sini ada dasar hukumnya. Landasannya kenapa kok kita itu mempelajari ini? Sebenarnya yang mempelajari 7 jurus itu tidak hanya guru BK, karena sekarang ada istilah guru wali ya. Nah, guru wali itu mendampingi putra putrinya ya sampai mereka lulus. Nah, ini dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Nah, ini kaitannya dengan 7 jurus ini ya, karena di situ tercantum BK adalah bagian integral dari pendidikan. Ya, pasal 1 ayat 1 dan 2 serta pasal 3. Kemudian jurus-jurus ini mendukung tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Ya, nanti untuk ketujuh jurusnya ya yang akan Bapak Ibu kenal itu semua terkait dengan pengembangan karakter siswa dan juga pengelolaan lingkungan belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, kaitannya yaitu peraturan spesifik yang mengatur layanan BK di sekolah. Ya, karena nanti yang kami bagikan adalah jurus 1, kenali potensi, dan jurus 2, kelola emosi, adalah implementasi dari bidang layanan pribadi dan sosial, serta belajar yang wajib diberikan oleh guru BK atau konselor sekolah. Ya, ini karena kita kolaborasi jadi selang-seling gitu Pak Ibu. Oke. Jadi di sini saya melanjutkan untuk pengantar dan praktik baik implementasi di kelas 7. Karena saya di sini guru BK kelas 7, maka saya mengimplementasikannya di kelas 7. Okay. Nanti untuk kelas 8 akan disampaikan oleh Pak Panggol. Untuk pengantarnya tujuannya mewujudkan layanan bimbingan dan konseling yang fokus pada pengembangan potensi, kesejahteraan psikologis atau well-being, dan penciptaan lingkungan belajar yang aman bagi murid. Nah, karena di sini kelas 7 merupakan fase transisi, ya, masa peralihan, masa adaptasi, di mana mereka harus ada pengenalan diri, adaptasi sosial, kemudian dasar-dasar keterampilan hidup. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang untuk kelas 8 akan disampaikan oleh Bapak Panggol. Oke, nah inilah 7 jurus yang kami pelajari ya, digodok kami 4 hari di bumi persilatan ya, di BPGTK ya.
Nah, di sini 7 jurus yang kami kenalkan, ya, kita hanya mengenalkan saja ya. Yang pertama adalah kenali potensi. Nah, potensi pasti Bapak Ibu guru semua tahu ya. Potensi itu kemampuan diri. Nah, untuk fase transisi kelas 7 kita mengimplementasikannya, fokusnya ya di asesmen awal diri ya, memetakan gaya belajar dan kecerdasan majemuk sebagai data dasar layanan diferensiasi. Nah, di sini kami dikenalkan oleh sebuah aplikasi Aku Pintar, ya. Untuk di situ ada tes kemampuan, tes gaya belajar, bakat minat dan sebagainya. Kemudian jurus kedua adalah kelola emosi. Nah, karena kelas 7 masih fase transisi, ya, di sini kami mengenalkan pengenalan dasar sel ya. Jadi pembelajaran berbasis sosial emosi. Nah, mengajarkan identifikasi emosi, teknik relaksasi sederhana ya. Kemarin kami sudah mengajarkan cara gimana tenang dan sebagainya. Kemudian penggunaan alat bantu roda pilihan. Nah, inilah yang terkait dengan jurus kedua kami. Kemudian untuk jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Nah, ini daya juang, daya bangkit ya. Resiliensi itu daya juang. Jadi gimana caranya murid agar tidak mudah patah semangat. Nah, untuk kelas 7 kami fokuskan untuk membangun grow mindset, mendorong murid melihat kegagalan sebagai peluang belajar, krusial di masa adaptasi sekolah baru. Ya, karena kita tahu di kelas 7 masih beradaptasi, masih kenal dengan lingkungan yang baru. Terkadang mereka masih belum mantap. Kemudian untuk jurus keempat, jaga konsistensi. Nah, ini biasa terkait dengan rutin, pembiasaan rutin untuk pembentukan suatu karakter atau kebiasaan belajar. Nah, di sekolah kita sudah ya, nah, sudah ada di sini. Untuk kelas 7 difokuskan pembentukan kebiasaan belajar, membantu membangun rutinitas harian dan keterampilan manajemen waktu dasar yang stabil. Kemudian jurus kelima, jalin koneksi. Di sini koneksi yang tadi maksud adalah bagaimana menjalin koneksi yang baik antara guru dengan siswa. Ya. Untuk kelas 7 difokuskan keterampilan bersosialisasi, memperkenalkan mendengar aktif dan komunikasi empatik untuk membangun relasi di lingkungan baru. Kemudian jurus ke-6, bangun kolaborasi. Nah, ini kemitraan adaptasi ya. Jadi kolaborasi dengan wali kelas dan orang tua untuk memantau adaptasi murid dan perkembangan sosial emosional learning dasar. Nah, di sini kita membangun kemitraan antara orang tua, wali kelas, guru BK untuk memantau perkembangan peserta didik kita. Nah, kemudian jurus yang terakhir adalah menata situasi. Ini terkait dengan lingkungan sekolah yang aman. Kebetulan sekolah kita adalah sekolah yang ramah anak, ngoten ya. Untuk kelas 7 difokuskan menganalisis dan memastikan lingkungan fisik dan sosial sekolah aman serta nyaman bagi murid baru. Nah, itu fokus 7 jurus untuk kelas 7 di masa transisi. Ini hanya saya perkenalkan garis besarnya saja untuk 7 jurus, karena nanti kita akan fokus ke implementasi jurus 1 dan 2 yang sudah kami berdua praktekkan. Sebelum kita nanti berjoget bernyanyi bersama ya Bapak Ibu, untuk 7 jurus BK hebat itu ada gerakan khususnya. Nah, yang pertama tadi kenali potensi. Nanti ketika ada lirik yang kenali potensi, nah itu dua-dua tangan menuju ke kepala. Kenali potensi, kelola emosi, sabar, itu maksudnya ya. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Kami daya juang, daya bangkit, daya lenting anak, seperti itu. Kemudian jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ingat Bapak Ibu, kita praktekkan
joget-joget nyanyi gitu ya Pak ya, bermain ya kan, memahami karakter anak ya, SMP seperti apa, seperti itu. Sabarkan ya Pak Trian. Siap udah nih? Ya sama-sama ya Bapak Ibu. Ini bisa dijelaskan Ya, kita gerak ampun handle mawon sama gerak. Diri dan kuat, ikuti lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, berkecam dan bersahabat, dengan tulus. 7 jurus, gunakan 7 jurus. Siap-siap. ya. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, kolaborasi. Oke, baik. Belum selesai, lanjut. Asik gerak-gerak, goyang-goyang Bapak Ibu. Nyaman dan nyaman, tunjukkan menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Sama ayo kita wujudkan, hidup dengan tulus. 7 jurus dan 7 jurus. Siap-siap. Kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, kolaborasi, dan mengatasi situasi. Jujur, mereka hebat, semua mau melangkah depan. 7 jurus, mereka hebat, menjurus yang akan ku ingat. Terima kasih tepuk tangan. Semuanya. Itu adalah lagu wajib kita ya Pak. Selama dari di sana kita wajib menghafalkan itu ya. Nah, gimana di situ kita bisa melihat ya dari lagu saja kita harus menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan disesuaikan dengan karakter anak didik kita yang menginjak masa remaja. Oke. Kita akan masuk ke implementasi jurus pertama yang telah kami lakukan ya. Setelah dari BMTEK kita membuat OJL atau rencana tidak lanjut, di mana di situ kami diharapkan diwajibkan mempraktekkan 2 jurus untuk kita implementasikan di kelas. Karena saya BK kelas 7, saya implementasi ke kelas 7, Pak Panggo ke kelas 8. Nah di sini pengantarnya kegiatan ini dilakukan melalui asesmen daring, ya. Seperti yang tadi saya sudah utarakan bahwa di sini kami diperkenalkan dengan aplikasi Aku Pintar. Ya mungkin nanti untuk setiap tahun pembelajaran ya, untuk mungkin kita mencari informasi mengenai kemampuan potensi anak, kemudian minat bakat, gaya belajar di situ sudah ada di aplikasi Aku Pintar. Nah di sini asesmen ini bertujuan mengidentifikasi potensi, minat dan bakat serta gaya belajar murid kelas 7 dan 8. Sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk kelas 9 ya. Nah, ini mungkin saya duluan ya Pak Panggo ya. Saya karena di tingkat kelas 7. Jadi kemarin saya melakukan praktik baik jurus 1 kenali potensi ya. Sasarannya murid kelas 7 sebagai basis data awal masuk SMP yang nanti dilanjutkan di kelas 8. Kemarin untuk sampel saya mengambil kelas 7B kebetulan. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan data potensi minat bakat,
dan gaya belajar murid ya seperti auditori, visual, kinestetik. Jadi ini terkait dengan sistem pembelajaran kita yang baru ya, berdiferensiasi. Kemudian sebagai dasar layanan BK yang personal. Nah, ini yang saya lakukan. Tentu saja sebelum memulai suatu kegiatan, saya akan melakukan persiapan. Yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah dan guru TIK kelas 7 untuk penjadwalan di ruang komputer atau kelas. Kebetulan kemarin saya meminta tolong dan berkoordinasi dengan guru informatika kelas 7, Bapak Rizky ya. Karena di situ untuk menggunakan aplikasi anak-anak diwajibkan membawa HP. Dan ada sebagian yang mungkin tidak memiliki HP karena masih bergabung satu dengan orang tua. Jadi kami juga memfasilitasi laptop seperti itu. Kemudian pelaksanaannya, murid mengerjakan tes asesmen daring. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu guru yang mau mencoba juga bisa mengakses linknya di akpinter.id tes kemampuan. Itu kalau yang untuk potensi kemampuan majemuk seperti interpersonal, intrapersonal, ya. Kemudian ada https akpinter.id tes gaya belajar seperti tadi ya, visual, auditori, atau kinestetik. Nah, mungkin nanti untuk linknya bisa kita share di grup guru ya, biar nanti Bapak Ibu guru bisa coba. Nah, kemudian pengolahan guru BK mengolah data hasil asesmen ya, karena kemarin sampelnya baru kelas 7B, yang kami olah juga kelas 7B. Ya, mungkin nanti untuk tidak lanjut berikutnya kami kembangkan ke semua kelas 7 ya. Nah, ini di kelas 7B kemarin setelah kita anak-anak diminta mengisi aplikasi, ya. Di situ di aplikasi itu sudah ada hasilnya Bapak Ibu. Jadi di situ misalkan kemampuan, misalkan gaya belajarnya, visual dan sebagainya, di situ sudah ada berapa persentasenya. Jadi mungkin kalau aplikasi itu digunakan di tingkat sekolah, kita hanya tinggal menyiapkan lembaran saja untuk menulis hasilnya. Ya. Nah, di situ mayoritas murid sekitar 76,67% teridentifikasi memiliki gaya belajar visual. Jadi mereka lebih suka gaya belajar dengan menggunakan media yang visual ya. Nah, sebenarnya jika mungkin sarana prasarana Bapak Ibu yang suka sering memakai PPT atau media pembelajaran visual itu anak-anak lebih menyukai, lebih mudah memahami seperti itu. Kemudian peta potensi kecerdasan majemuk. Potensi tertinggi yang menonjol adalah cerdas interpersonal 83,13% dan cerdas intrapersonal 78,47%. Nah, di sini adalah cerdas interpersonal itu hubungan antara siswa satu dengan yang lain. Ya, kalau interpersonal. Tapi kalau intrapersonal itu bagaimana kecerdasan mereka? Mereka memiliki kemampuan untuk mengelola diri, mengelola kemampuan diri sendiri seperti itu. Jadi ini adalah data hasil yang kemarin sudah saya praktekkan di kelas 7B. Jadi ini hanya data kelas 7B ya. Hasil dan dampak diperoleh data spesifik yang menjadi dasar guru BK kelas 7 merancang layanan bimbingan klasikal dan individual yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan unik murid. Karena kita tahu bahwa anak didik kita itu memiliki karakter unik masing-masing ya, jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, ini dokumentasi saya ya. Dan kalau mau video yang lengkap ada di link YouTube saya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu mau melihat bagaimana prosesnya kami mengimplementasikan jurus 1 ya. Yang pertama itu ada dokumentasi konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan pembelajaran kenali potensi di kelas 7B. Nah, di sini ada gaya belajar ya, visual, auditori, read atau suka mencatat, merangkum, kinestetik. Nah, kalau yang gambar sini adalah kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh
peserta. Ya, itulah implementasi saya untuk jurus kenali potensi di kelas 7. Oke, sesuai tadi yang dijelaskan oleh Bapak Bangga bahwa kita mengimplementasikannya di kelas menggunakan alur ARKA. ARKA itu aktivitas, jadi kita mengenalkan ke siswa dulu apa yang harus kita lakukan. Kemudian refleksi, setelah mengenalkan, beraktivitas bersama, berkegiatan bersama, merefleksikan apa yang mereka dapat, apa yang mereka rasakan, ya. Kemudian baru konsep, kita memberi pengertiannya. Kenapa kita mempelajari ini? Kenapa tadi kalian disuruh seperti ini, seperti itu? Ya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasinya. Aplikasi itu bagaimana mereka menerapkannya itu di kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu ya. Dan implementasi yang kedua, kami menggunakan jurus kelola emosi ya. Kalau tadi jurus 1 kenali potensi, kemudian kami mempraktekkan jurus kedua, kelola emosi. Nah, jurus ini dilaksanakan melalui bimbingan klasikal ya. Kalau kami BK bukan pembelajaran, tapi bimbingan klasikal di kelas dan praktek langsung dengan fokus pada pembelajaran sosial emosional. Ya. Tujuan utamanya adalah membekali murid dengan keterampilan esensial dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri termasuk stres akademis. Baik, di sini saya akan memaparkan ya implementasi atau praktik baik saya yang diterapkan di kelas 7. Kebetulan untuk jurus kedua ini saya menggunakan kelas yang lain ya. Di sini 7G karena kebetulan setelah saya perhatikan, saya observasi untuk jurus kedua ini lebih tepatnya saya arahkan dulu ke kelas 7G di mana di sana sering terjadi mungkin perselisihan antar teman, kemudian pengelolaan emosi yang tidak baik ya. Jadi ini berdasarkan hasil observasi saya. Jadi saya memutuskan untuk kelas 7G dan saya tangani terlebih dahulu ya. Nah, murid kelas 7 membekali dasar SEL atau Social Emotional Learning yang krusial di masa transisi ya, dan dilanjutkan nanti untuk pemantapannya di kelas 8. Nah, tujuan jurus kedua bagi kelas 7 adalah membekali murid dengan keterampilan esensial dan mengenali, memahami, dan mengelola emosi dan stres akademik secara mandiri di masa adaptasi dan perkembangan awal remaja. Kemarin di sana di kelas 7G ya, pertama-tama sesuai alur AKA, saya memperkenalkan siswa bagaimana mereka itu mengekspresikan emosinya ya. Dan saya mengenalkan dulu emosi itu apa ya. Kebanyakan siswa itu mengertinya emosi itu hanya marah ya, padahal emosi itu adalah suasana perasaan hati kita, bisa malu, bisa sedih, bisa takut. Nah, itu termasuk emosi ya. Kemudian di situ saya mengajarkan, nah ini karena kelas 7G ya, dari hasil observasi sering terjadi perkelahian dan sebagainya. Saya mengajarkan bagaimana caranya agar ketika mereka marah bisa tenang. Nah di situ saya mengenalkan jurus pernapasan, ya, pernapasan seperti tarik nafas dalam hitungan 4, kemudian ditahan dulu sampai ke hitungan 8, dilepaskan. Selain itu sebagai umat Islam ya, kita kalau marah pasti istighfar terlebih dahulu. Karena kalau terkadang ciri-ciri anak remaja sekarang ya, apalagi di masa transisi ini ya, pengelolaan emosinya itu masih labil. Karena mereka masih suka memberontak seperti itu. Nah, di sini fokus kompetensi yang saya gunakan yang pertama adalah pengenalan dan pemahaman diri. Ya, tujuan utamanya murid mampu mengenali, mengidentifikasi dan memahami berbagai macam emosi. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya perkenalkan kalau kamu marah gimana ekspresinya. Ya kan nggak mungkin kalau marah kita ekspresinya tertawa, senyum, nah itu berarti salah seperti itu. Kemudian untuk konteks kelas 7, murid kelas 7 berada di fase transisi awal remaja. Penting untuk membekali mereka dengan
dasar kosakata emosi agar tidak hanya bereaksi tetapi bisa menamai perasaannya. Seperti tadi mengenal rasa sedih, senang, marah. Kemudian yang fokus kedua, regulasi diri, pengendalian emosi. Nah ini, setelah pengenalan apa itu emosi, bagaimana mengekspresikan, seperti itu kita mengenalkan pengendalian emosinya. Nah, murid mampu menerapkan teknik dasar regulasi diri seperti latihan pernapasan, relaksasi sederhana untuk menenangkan diri dan mengelola stres akademik atau emosi negatif. Kemudian konteksnya tujuannya memberikan tools praktis agar murid memiliki kontrol diri dan dapat menentukan respon yang positif terhadap situasi sulit. Nah, dalam hal ini saya menggunakan roda pilihan. Nah, kebetulan di sini saya juga akan memperlihatkan ya aplikasi roda pilihan kepada Bapak Ibu. Oke. Ini sebelumnya saya mengenalkan ya gaya ekspresi wajah. Nah ini di word dulu, Bapak Ibu. Jadi roda emosi. Sebelum di roda pilihan saya memperkenalkan dulu ya gaya ekspresi wajah berikut. Misalkan kita putar. Oke, misalkan kita putar. Nah, takut. Oh kalau takut itu wajahnya dari. Nah, di sini kita memperkenalkan ya. Nah, seperti itu. Ini yang namanya roda emosi. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa juga menggunakan ini untuk speaking di kelas. Misalkan, oh di mapel saya kira-kira saat ini. Nah, apa yang kamu rasakan? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi kelola emosi ya di Word itu banyak. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa mengaksesnya. Misalkan, oh kok di awal pelajaran seneng, tapi kok di tengah-tengah anak-anak ada yang tidur, ada yang cemberut. Nah itu untuk speaking bisa. Ya biasanya saya melakukan ini di kelas 7 di jam BK anak-anak itu antusias. Ya saya cari-cari game untuk apa pembelajaran di sini di aplikasi ini banyak. Termasuk roda pilihan, roda emosi. Kemudian keterampilan sosial. Nah, murid mampu berkomunikasi secara asertif dengan teman dan guru serta berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, di sini saya kenalkan empati, ya, karena emosi tadi seperti saya katakan tidak hanya marah, terkadang sedih, cemas, takut, panik. Nah, kadang itu sering itu perasaan wajar yang biasa dialami anak didik kita, ya. Misalkan diminta presentasi ke depan, cemas. Nah, itu bagaimana nanti kita bisa belajar mengelolanya. Nah, konteks di kelas 7 penting untuk mencegah konflik dan perundungan, membekali murid dengan rumus IMISEC sebagai cara menyampaikan kebutuhan tanpa menyalahkan orang lain. Nah, rumus ini adalah rumus yang terkait misalkan seperti ini Bapak Ibu. Misalkan saat ini saya senang ketika apa? Nah, kalau senang mungkin pelampiasannya pasti positif ya. Tapi kebanyakan anak yang marah, panik, dan emosi-emosi yang seperti itu pasti arah penyelesaiannya adalah mereka lebih memilih yang seringnya negatif. Misalkan kalau marah, memukul meja, nah, marah, ya seperti itu. Nah di sini kami perkenalkan melalui rumus IMISEC, pengendalian diri, pengendalian emosi, di mana mereka dituntut untuk mencari alternatif solusi yang positif. Ya, misalkan ketika saya marah ketika alasannya mungkin tidak sengaja kesenggol teman. Nah, solusi positif apa yang kamu lakukan? Nah, kami di jurus kedua ini memberi pembelajaran kepada siswa hal-hal seperti tersebut. Dari aplikasinya tentu saja mereka dituntut untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari seperti ini. Oke, hasil yang dicapai murid di kelas 7, peningkatan kesadaran diri diperkenalkan dengan peta emosi untuk mengidentifikasi perasaan yang dialami. Nanti di
bagian dokumentasi akan saya sedikit perlihatkan peta emosi itu seperti apa. Kemudian keterampilan relaksasi seperti tadi ya, pernafasan, latihan pernafasan. Kemudian sebagai respon terhadap kecemasan atau kemarahan. Kemudian pengelolaan respon, diajak membuat roda pilihan, wheel of choice, untuk menentukan cara positif merespon emosi yang sulit. Ya, kalau anak didik kita pasti yang sulit itu marah, jengkel dengan teman dan sebagainya. Ya. Komunikasi asertif, memahami dan mempraktikkan komunikasi menggunakan rumus UNICEF. Nah, ini seperti tadi, ya. Yang di bagian atas ini adalah gambaran mengenai peta emosi, ya, mengenai perasaanku. Nah, ini roda pilihan. Dan di tengahnya itu ada kalimat ketika saya marah, apa yang harus saya lakukan. Dan itu ada di aplikasi yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk kelola emosi, mungkin hanya itu yang sudah saya terapkan di kelas 7G. Ya, untuk lebih jelasnya saya sudah mengupload pembelajarannya di link YouTube ya. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu berkenan bisa melihat di link YouTube pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kesimpulan selanjutnya mengenai jurus 1 kenali potensi, yaitu memastikan layar BK dan proses ajar relevan, ya, personal dan berdampak pada potensi unik murid. Jadi di sini sebenarnya tidak hanya layanan BK ya, tapi semua mata pelajaran. Bagaimana kita menyampaikan ke anak bisa mengenal, bisa mereka mudah paham seperti itu. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Bangga kemarin dengan proposal tes IQ, kemampuan dan sebagainya, kami tidak mengambil karena kebetulan kami telah dibekali dengan adanya aplikasi Akpita nih Bun. Jadi nanti bisa diaplikasikan ke siswa didik kita di SMP Negeri 2 Batas seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan jurus kedua, kelola emosi, keterampilan sosial emosional adalah vaksin mental untuk menghadapi tekanan akademik, konflik sosial, dan meningkatkan fokus belajar. Jadi di sini dengan adanya pembelajaran pengendalian emosi, diharapkan peserta didik mampu mengatasi selain tekanan akademik juga konflik sosial yang sering terjadi, seperti mungkin perselisihan, mungkin yang paling parah adanya perundungan dan sebagainya. Dan mereka lebih fokus ke pembelajaran seperti itu. Kemudian rekomendasi kolaborasi yang kedua yaitu mengintegrasikan keterampilan sosial emosional learning. Nah, mengizinkan murid melakukan jeda singkat, misalkan latihan pernapasan, sebelum tes atau ulangan, atau saat terjadi konflik kecil untuk mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajari. Jadi di sini lebih ke kolaborasi antara murid, guru mapel, guru BK, semua lini sekolah ya, bagaimana cara pengelolaan emosi ya, baik di lingkungan sekolah, terutama saat pembelajaran berlangsung. Mungkin thank you, terima kasih. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, bagaimana implementasi jurus 1 dan 2. Sebenarnya untuk ke-7 jurus ini semuanya menarik ya Bapak Ibu untuk dipelajari, karena kebetulan kami di sini praktek baiknya khusus 2 jurus ya Pak ya. Mungkin di lain waktu kita akan mempraktekkan jurus-jurus yang lain dan kita akan memaparkannya kembali ke Bapak Ibu semua. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari Bapak Manglo. Bapak Ibu, terkait dengan implementasi khususnya yang assessment tadi, kita baru mengambil sampelnya ya, untuk kelas-kelas yang belum gitu. Memang ada planning dari kita, tapi menurut saya Bu Yosefin minimal itu BK itu kan cuma 1 jam ya. Ketika melakukannya mungkin kita perlu 2 jam pembelajaran, sehingga kita perlu untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru master maupun Bapak Ibu wali kelas 7 dan 8 untuk masuk ke kelas-kelas jika diperlukan. Nanti kita akan mengimplementasikan terkait khususnya jurus yang pertama agar kita memiliki terkait dengan pemetaan gaya belajar seperti apa, ada
kecenderungan anak ini memiliki kecerdasan apa. Soalnya nanti harapan kita lebih cepat di dalam mengarahkan, mendampingi dan membimbing anak kita. Insya Allah seperti itu. Bahkan saya yakin Bapak Ibu pun juga bisa melakukan assessment sendiri karena dengan link itu Bu Reni bisa langsung keluar hasilnya. Tapi jika nanti diperlukan, insya Allah kami dan Bu Reni insya Allah siap sedia. Karena BK sahabat siswa, bukan satpam sekolah. Terima kasih. Itu deh Bapak Ibu Guru. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nyuwun pangapunten menawi ada kereta telepon atur, ada sesuatu yang menggelitik diri kita. Nyuwun pangapunten semoga bisa memberikan stimulus ya. Satu yang bisa memberikan kita semakin lebih baik, khususnya kepada kami pribadi, karena kami pun juga sedang belajar terus menerus agar menjadi lebih bermanfaat kepada orang lain. Jadi pribadi, keluarga kami, dan semoga nanti bisa semakin melebar bermanfaat bagi di sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup ya Bu Reni. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dwi Panggo SPD dan Ibu Nuraini Hidayah dari SPD atas paparan praktek baik yang sangat mencerahkan dan aplikatif. Tentu ini akan menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas kita di kelas. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara praktek baik BK hebat di hari ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin, Ibu Wakil Kepala Sekolah dan tim guru BK atas partisipasi aktif dan energi positif yang telah diberikan. Semoga semakin semangat kolaborasi dan peningkatan kualitas layanan bimbingan dan konseling ini terus kita jaga dan implementasikan di satuan pendidikan kita. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam, dan untuk yang beragama lain kami silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam acara berlangsung terdapat kesalahan kata maupun perbuatan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.